jelas kan. Dari mana orang merekamnya dia harus declare dulu. Kalau hanya dilempar begitu ya nggak usah didengar, dicuekin aja. Toh namanya media sosial kan. Selama tidak ada yang bertanggung jawab ya, kecuali dia mengatakan, nih saya dari ini ya, boleh. Silahkan gitu. Dan siapa yang dicurigai, kalau memang akun Farhad Abbas ya berarti Farhad Abbas yang sebarin. Kalau akun yang lain ya akun yang lain. Bang, tapi kemarin juga Densu mengaku itu rekaman percakapan yang telepon itu memang benar dan bukan hoak, Bang. Dalam arti Densu itu sudah membenarkan bahwa percakapan itu benar Ya, saya adanya gitu. dengar Bang Denso mengatakan komunikasi dia dan dia tujuannya kan, dan Novi sudah memaklumi kan. Terus itu kan percakapan pribadi, bukan pengumuman atau di depan halayak ramai. Jadi itu bingung juga ya. Yang namanya teknologi ini kan untuk hacker aja hoax kan bisa juga mereka menyebarkan begitu. Tapi sekarang kembali pada manusia masing-masing. Bagaimana mereka menyikapi itu gitu. Kalau dengan dewasa dan dengan bijaksana ya pasti nggak ada masalah. Tapi kalau dengan emosional, temperamental, tiba-tiba ribut ya pasti terjadi chaos atau berperkara. Berarti percakapan itu memang sudah 2 bulan yang lalu itu ya, Bang? Kurang lebih ya? Ya komunikasi percakapan seperti itu. Gitu. Artinya begitulah. Ini kan mengalir seperti air. Saya nggak melihat itu dari rekayasa atau ada strategi-strategi gitu. Justru saya agak pasif dan aktifkan teman-teman. Bahkan dengan inisial PB juga seperti itu. Dia buruk lagi pernyataannya dan perkataannya terhadap dunia yayasan. Tapi kalau dari sini kerugian apa sih yang Mas Farhad Ya terima? kita nggak enak aja gitu kan. Itu kan hanya kalimat. Macam kita juga di sini kan juga diterus dilarang membawa kamera. Ternyata banyak juga bawa kamera kan. Ya kalau menurut saya sih apapun resiko ketika saya berbicara bersikap, saya nggak boleh melarang orang meliput dengan orang gosipin karena itu sudah kenyataan itu. Kalau pahit rasanya pahit, kalau buahnya manis ya manis itu. Makanya bagaimana saya bisa menjaga agar jangan sampai citra negatif itu ada gitu. Tapi kalau kayak gini jadi terkesan childish nggak sih Mas dengan kayak gini? Siapanya? Baby. Ya, Ya dengan kayak dia gini Bang. kayak anak-anak, betul kayak anak-anak. Saya melihat jiwa lawyer itu nggak ada, jiwa pengacara itu nggak ada. Kenapa? Karena kayak anak kecil, kayak ini berani marah gitu, ribut. Kemarin nuduh seolah Farhad ini ada kaitan hukum, pokoknya nggak nyambung, terlalu berani. PB kau terlalu berani gitu. Sebenarnya di sini nilai bukan terlalu berani, kekanak-kanakan gitu. Harusnya kan dewasa, tenang. Maki-maki orang nggak mau sebut namanya kan, supaya apa ya? Supaya tapi emang kekanak-kanakan. Dan jelas sekarang Mas Denny Sumargo sudah tahu bahwa siapa yang menyebarkan tahu. Pertama dia nuduh satu orang, tidak ada kaitannya. Tapi dia udah mengakui kepada teman-teman media bahwa dia disuruh oleh sudah pengetahuan daripada NP, sudah ketahuan. Jadi kita bisa lihat bahwa apa motivasi, mungkin merasa tidak senang. Harusnya kan mereka mau pahit atau luka tetap aja bersatu. Karena mereka justru berkuat untuk membela Agus kan, sedangkan saya kan hanya melawan Agus, saya lurus gitu. Kalau mereka kan mempertahankan uang Agus, kalau saya tidak, saya mengembalikan hak dan ke apa, produk Agus atas rezeki, uang dan maupun segalanya. Tapi komunikasi antara Mas Farhad dengan Densu sendiri seperti apa Mas? Dengan adanya Bagus. Pertama dia gak komplain, Mas Pak gini. Saya jelaskan itu kan video lama Mas. Kita kan pernah ribut. Lu pernah nunjukin bukti, gue juga punya bukti. Lu bawa rekaman, gue juga bawa rekaman. Enak banget Mas dengan rekaman Mas. Terus saya hina dia, terus saya ngomong apa gitu. Terus dia bilang salah merekam. Tidak ada masalah. Di sini tidak ada kesalahan. Ini kan perbaikan diri aja. Kalau tidak begitu ya tidak seperti itu. Ya tinggal klarifikasi aja. Namanya juga media sosial. Sama bedanya wartawan, ada undang-undang delik pers. dan itu feedbacknya dari Densu sendiri gimana? Ya begitu akunnya diturunkan dia mengatakan terserah Mas Farhad gitu. Kalau Mas Densu agak marah atau emosi ya saya juga ya memang lebih banyak apa ya, pembicaraan itu lebih aktif mereka dibanding saya. Bang, dari kemarin yang apa tersebarnya itu percakapan itu kan banyak sekali netizen yang
mungkin bisa dikatakan kecewa sama Denny Sumargo, nggak nyangka gitu ibaratnya isi percakapannya itu seperti itu gitu. Mungkin gimana menanggapinya? Ya kalau saya sih, kan awalnya kan ributnya itu adalah ketika saya berbicara apa adanya, tapi dibantah, kemudian terjadi perseteruan kan, sehingga saya dapat hujatan seluruh Indonesia dan dikatakan saya ngarang kan gitu. Nah sedangkan apa yang saya bicarakan dan sumber itu sebenarnya adalah jawaban dari kecurigaan orang terhadap saya gitu. Jadi waktu ini menjawab gitu. Tapi karena kami sudah berdamai, harusnya nggak ada gunanya juga buat tidak membuat dia ini juga jadi rusak, tidak menjadi sudah dianggap daluarsa, tidak berlaku. Kecuali kita masih berseteru ya mungkin pasti jadi gorengan kan. Tapi kalau tidak ya tidak. Oke. Bang, tapi Inti poin pertamanya yaitu menyangkut sikap karakter, kenapa proses berbelit-belit, kendalanya di mana, apa siapa, kemudian ya personal pribadi orang, sikap karakter, rekam jejak, sini kan bisa ketahuan gitu. Bahwa siapa pembela kaum lemah, siapa yang melawan kaum lemah, gitu. iya tadi Kalau gitu. ngomong kan jujur, nggak pernah aneh-aneh. Hmm. Hanya orang aja berpikir kita agak frontal dan kontroversi yang menganggap orang itu apapun baik parah tetap aja buruk kan gitu. Kalau bagi saya nggak bagus. Bagus kita bela, nggak ada uangnya kita bela. Kita difitnah kita nggak mundur, kita maju jalan terus ya. Teman-teman udah tahu saya semua gitu. Kalau saya membela saya nggak bela-bela, nggak lihat kiri kan saya terus. Gitu. Begitu mereka bantu dan hormat sama kita, oh, kita kalah. Begitu mereka melawan menjelekan kita, weh. Makanya pukul pembela kaum lemah. Bang, Kalau saya yang menyebarkan itu saudara selimut. Kalau itu mereka biasa kok. Kan Denny Sumargo ini kan dianggap orang lebih tua di situ. Walaupun dimarahin itu adik-adiknya dia semua, ngapain? Walaupun Denny Sumargo ngomong seperti itu juga ngopi, kakaknya ngomong biasa. Betul gak? Ya. Sekarang kalau orang tua nyumpah-nyumpah anak, marah-marahin anak, tetap aja dia orang tuanya kan. Nah, jadi ya, Denny Sumargo kan orang dituakan. Anggap ini pelajaran. Udah benar dia bilang, ya mancing saya, ini hanya ngetes kamu marah nggak sama saya, dewasa nggak kamu anggap saya saudara. Udah nggak ada masalah, udah clear.